Shalom saudara, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dari kitab Amsal. Renungan hari ini saya beri judul, Jadilah Orang Bijak. Firman Tuhan terambil dari Amsal 29 ayat 8 dan 9. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa sehingga tak ada ketenangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di bagian firman Tuhan ini membandingkan antara pencemooh dengan orang bijak. Pencemooh itu adalah orang yang suka mencela. Orang yang kesana kemari mencela hal ini, mencela orang ini, itu dan seterusnya. Nah, orang seperti ini itu biasanya menimbulkan kekacauan, membuat, istilahnya di sini mengacaukan kota, kemana-mana dengan kata-kata dia, apa yang dia lakukan itu membuat orang menjadi tidak tenang, membuat orang itu menjadi kacau. Tetapi sebaliknya, orang yang bijak meredakan amarah. Orang yang marah itu seperti sudah mulai kacau, sudah mulai emosi begitu ya. Tetapi justru orang bijak tidak membuat dia semakin marah. Yang sudah marah seperti ini pun bisa menjadi reda. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah bedanya pencemooh dengan orang bijak. Orang bijak meredakan amarah. Saudara, di dalam Alkitab kita mengenal ada satu wanita yang dikenal sebagai wanita yang bijak, yaitu Abigail, istri dari Nabal. Nabal itu adalah seorang yang mempunyai perusahaan gitu ya di Karmel. Suatu hari dia datang ke Karmel untuk menggunting bulu-bulu dombanya. Sementara Daud dengan orang-orangnya memang berada di sekitar Karmel di situ. Nah, selama ini Daud dan orang-orangnya itu berada di situ dan mereka itu sudah menjadi seperti pagar sekeliling istilahnya ya, yang melindungilah orang-orangnya Nabal itu. Nah, tetapi lagi pula Daud dan orang-orangnya selama ini tidak pernah mengganggu orang-orang atau pegawai-pegawai yang pekerja-pekerja dari Nabal. Nah, ketika mendengar bahwa Nabal datang, Daud mengutus orangnya untuk datang kepada Nabal, kemudian meminta sesuatu dari Nabal. Nah, apa yang terjadi ketika mereka datang kepada Nabal? Nabal bukannya memberikan apa yang mereka minta, justru Nabal dengan kata-kata dia yang tidak berhikmat, yang mencaci maki Daud, yang merendahkan Daud, yang meragukan Daud dan seterusnya itu, telah mengusir orang-orangnya Daud itu untuk pergi dengan tangan hampa. Nah, ketika mereka kembali kepada Daud dan melapor kepada Daud, Daud menjadi marah. Dan Daud hendak membawa orang-orangnya itu datang menyerang Nabal. Nah, hal ini kedengaran oleh istrinya Nabal. Apa yang sudah dilakukan oleh suaminya yang tidak bijak itu. Nah, dia segera datang untuk mencari Daud, kemudian meminta maaf dengan rendah hati, dengan kata-kata yang baik, yang bijak, yang hormat seperti itu. Ternyata bisa meredakan amarahnya Daud. Daud tidak jadi menyerang Nabal. Saudara yang dikasihi Tuhan, tindakan dari seorang Nabal yang sangat-sangat tidak bijak itu hampir saja membuat itu telah menimbulkan kekacauan ya, dan hampir saja berakibat lebih buruk lagi bagi pihaknya. Tetapi tindakan seorang yang bijak seperti Abigail, istrinya Nabal, itu telah meredakan amarahnya Daud dan telah mencegah kerugian yang besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah begitu dahsyatnya ya seseorang yang bijak itu, dengan perkataannya, dengan tindakannya yang bijak. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga punya teladan Tuhan Yesus kita, teladan yang agung dalam banyak sekali hal. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus kita itu adalah seorang yang bijak, seorang yang hikmat. Karena memang Tuhanlah sumber segala hikmat. Yesus pernah ditanyai, apakah boleh membayar pajak kepada kaisar? Padahal itu adalah untuk menjebak dia. Dia tidak marah. Dia juga tidak menjadi, terus harus bagaimana ya, emosi lah dan seterusnya, gelisah dan seterusnya. Tidak. Tapi di dalam hikmat itu ada ketenangan. Dengan tenang dan dengan tepat dia bisa menjawab. Yesus mengatakan bahwa, ya kamu lihat di mata uang itu gambar siapa? Berilah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, dan berilah kepada Allah apa yang menjadi haknya Allah. Tuhan Yesus juga ketika dia hendak menjalani jalan salib, disitulah kita melihat ketenangan yang luar biasa dari seorang Tuhan Yesus yang sudah akan disalib dan mati dengan begitu tragisnya. Ketenangan yang begitu luar biasa dari Tuhan Yesus, seorang yang maha bijak itu. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Waktu orang-orang menuduh dia dengan perkataan-perkataan yang tidak benar, dia tetap tenang. Waktu orang-orang mengatakan, tidakkah kamu membela diri, dia tetap tenang. Waktu orang-orang menyakiti dia ya,
Mungkin ada orang yang tenang, ada orang yang sabar, tetapi ketika tubuhnya ini terkoyak-koyak, dia di dalam kesakitan, mungkin kita bisa memaklumi kalau akhirnya dia itu marah gitu ya. Atau dia itu mengeluarkan kata-kata yang keras, yang kasar misalnya, dalam kondisi seperti itu. Tapi Tuhan Yesus itu tidak. Kenapa dia tidak lakukan itu? Apakah dia sedang membangkang? Bukan. Dia berhikmat, dia tahu kalau dia lepas dari penderitaan itu terus mau apa? Justru kerugian lebih besar. Karena dia datang adalah memang untuk mati bagi manusia. Sekalipun secara kemanusiaannya Yesus itu, dia memang ada ketakutan, ada kedakutan, dan mengalami juga segala sakit penderitaan itu. Tetapi dengan hikmatnya dia tahu apa yang harus dilakukan, dan dia tahu bagaimana menjalani jalan salib ini. Dan pada akhirnya, dengan ketenangan dia, dengan hikmatnya dia itulah, dia muncul sebagai pemenang. Dia tidak terbawa emosi, dia tidak terpancing untuk berhenti sebelum misi itu selesai. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa luar biasanya seorang yang berhikmat itu. Luar biasa, dan mungkin kita mendambakan, kita merindukan, kita menjadi orang-orang seperti itu. Di mana kita berada, orang-orang justru mendapatkan ketentraman dari kata-kata kita, dari tindakan kita, dan bukan sebaliknya mendengar cemooh-cemooh kita dan membuat mereka itu menjadi semakin tidak tenang dan merasa semakin kacau. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi orang yang berhikmat, yang membawa ketenangan itu? Yaitu mintalah kepada Tuhan sang sumber hikmat dan bijak itu. Kiranya Tuhan menolong kita, terus berdoa kepada Tuhan, memohon, dan terus belajar dari firman Tuhan bagaimana menjadi orang yang berhikmat, dan belajar dari teladan Tuhan Yesus sendiri. Dan kiranya kemudian kita pun menjadi orang berhikmat dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.